Baik, sekarang kita akan langsung kepada pemberitaan firman Tuhan. Ya, udah bisa dibuka. Ya. Jadi apa yang tadi dikatakan Pak Nikolas, bagaimana sikap kita? Jadi judul khotbahnya adalah siap menjadi sampah dan siap membuang sampah. Ya, khotbahnya nggak enak, saudara. Siap menjadi sampah dan siap membuang sampah. Saudara coba perhatikan ya. Kalau kita beli katakan makanan ringan. Bungkusnya itu waktu makanannya di dalam ada, itu bungkusnya berguna kan? Packagingnya berguna kan? Tapi begitu sudah habis kita makan, itu bungkusnya sudah tidak berguna lagi kan? Terus kita apain itu? Simpan, kita akan loakkan bungkusnya? Begitu? Dibuang kan? Oke. Kemudian lihat lagi, kalau kita beli air minum katakan, selama air minumnya masih di dalam, ya, itu botol berguna untuk menampung air minum. Sesudah kita gelek habis, itu sisanya diapain? Buang atau recycle, bawa pergi jual kembali kan? Saya nggak tahu kalau di sini bisa dijual kembali enggak. Kalau di Eropa kan dibawa terus dijual kembali, dikasih berapa sen gitu kita bawa pulang. Nah, kita kembali saudara sekarang ya. Dalam hidup kita, baik dalam hubungan suami istri, dalam hubungan anak dengan bapak, bapak dengan anak, ya, tetap akan terjadi hal-hal yang senang tidak senang kita sadari, ya, bahwa kadang-kadang ada bungkus yang kemudian selesai, ya, isinya bungkusnya dibuang. Sehingga bungkusnya itu memangnya dulunya berguna, tapi kemudian sekarang menjadi sampah. Ini yang kita mau pelajari pada pagi hari ini. Ya, saya terus lihat jam, saudara, karena kalau pendeta Indonesia kadang-kadang memang khotbahnya kan jam karet. Ya, ngomongnya panjang sekali, saudara. Jadi harus ngomong lebih baik, ngomongnya singkat-singkat tapi jelas dan padat. Amin. Lebih baik ngomongnya sedikit dimengerti daripada banyak ruwet. Lebih baik juga sedikit dimengerti dan itu tetap dilaksanakan daripada banyak dimengerti dan tidak dilaksanakan. Luar biasa, itu kata yang saya ingin dengar, saudara. Ya, karena kalau kita khotbah di Indonesia tentang kehendak Tuhan, biasanya orang Indonesia tidak akan pernah bilang amin. Ya, di ribuan jemaat pun kita khotbah bahwa kita harus menyenangkan Tuhan, nggak ada amin. Tapi kalau saudara tahu tahun ini, ya, saya nggak tahu apakah di Sydney sini kita sedang ada pernah khotbah tentang tahun Ayin Dalet, saya tidak tahu. Ya, itu menjadi populer di mana-mana, saudara, tentang Ayin Dalet. Tetapi kalau saudara pernah dari latar belakang jurusan bahasa, itu dari segi hermeneutikanya that's not right at all. Huruf Ibrani bukanlah huruf simbol. Berarti kalau huruf Dalet itu tidak bisa diterima. Oh, Dalet itu adalah simbol dari orang membungkuk. No. Saudara cari di orang Ibrani pun tidak bisa jelaskan karena itu penafsiran. Kemudian akar Dalet itu karena ada lengkung-lengkungnya itu berarti tenda yang dibuka. Karena kalau tenda dibuka seperti gorden dibuka, dia akan tergulung-gulung. Nah, itu diterjemahkan seperti itu, saudara. Ya, saudara tahu di dunia ini hanya bahasa Mandarin yang merupakan bahasa simbol. Hurufnya adalah huruf simbol, saudara. Bahasa lain tidak mengenal. Seperti misalnya bahasa Latin A itu bentuknya gini. Oh, berarti ini simbol daripada atap gereja. Nggak ada, saudara, sejarahnya. Ya, tapi kemudian itu dicari. Kenapa? Ya, saya katakan karena kita sudah kehabisan pewahyuan. Karena orang sudah habis wahyu, akhirnya dicari-cari. Ini bentuknya kayak gini, mungkin artinya begini. Saudara, kalau saudara langganan TV channel, saudara akan dapat nonton Brain Game. Ya, jadi dikasih gambar, kemudian setiap orang ditanya, ini gambar apa? Semua orang akan mengatakan hal yang berbeda, karena dari gambar yang tidak jelas itu apa. Ya, sehingga ketika saya dengar orang khotbah begitu, saya bilang, wow. Ini sudah sangat kreatif, saudara, karena mungkin masa remajanya ikut di kreatif ministry, sehingga kadang-kadang khotbah pun dibuat kreatif, tidak ada background, tidak ada dasar kebenarannya. Saudara, saya tegas sekali kalau hal itu. Ya, baik, sekarang kita membuka Alkitab kita bersama. Ya. Satu Korintus pasal 4 ayat ke-13 saja. 1 Korintus 4 ayat 13. Iya, saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Nah, kita mau perhatikan, saudara, tentang kata sampah. Tadi kita sudah belajar, saudara, sampah bisa berasal dari benda berharga. Sesudah dipakai kemudian dia rusak menjadi tidak berharga. Misal punya TV rusak parah, daripada diservis lebih mahal daripada beli baru, kita akan buang. Itu menjadi sampah. Pernah berguna tetapi kemudian rusak menjadi tidak berguna. Yang kedua, saudara, pernah berguna tapi kemudian juga menjadi tidak berguna lagi karena isinya sudah kosong.
Ya kan? Seperti botol kalau masih ada isi air minum, itu berguna. Tapi kalau isinya kosong, itu sudah dibuang, nggak ada masalah. Jadi yang kedua, ada gunanya selama masih ada isinya. Kalau sudah nggak ada isi, itu dibuang. Yang ketiga, saudara, sampah juga bisa berarti memang benar-benar, saudara, dulunya itu ada maksudnya, kemudian masanya sudah selesai, kemudian dia tidak berguna lagi. Contoh daun, saudara. Ya, jadi waktu daunnya muda, kemudian dia berkembang, bertumbuh, kemudian dia berguna untuk apa? Saudara, perhatikan ya. Daun berguna untuk, ya kan, dari mulai daun, kemudian ada carangnya, mulai ada rantingnya, mulai ada batangnya kan. Itu pertumbuhan. Selesai daunnya menua dan menjadi daun kering, menjadi sampah. Yang ketiga apa, saudara? Ada masa ya berguna, kemudian menjadi masa yang tidak lagi berguna. Misalnya, saudara, senang tidak senang orang tua kita harus menyadari, ya, kalau di dalam pelajaran, ketika anak masih kecil, itu 90% tergantung orang tua. Dia mulai remaja, persentasenya berkurang. Dia mulai dewasa, persentasenya semakin berkurang. Dia mandiri, semakin berkurang lagi. Kenapa? Dia udah mandiri. Ya, kalau masih bayi, ngoek semua, mama, papa setiap saat. Tapi sudah mulai dewasa, kadang-kadang papa mamanya yang perlu tanya, kamu di mana? Amin. Ya, jadi ada masanya seperti itu. Jadi sampah. Nah, sekarang kita mau belajar, saudara, tentang siap menjadi sampah. Alkitab katakan, kalau coba kita lihat ayat di atas ya, saudara, ayat 10. Ya, ini yang senang tidak senang, saudara dan saya akan pernah diperlakukan menjadi sampah. Entah itu oleh pasangan hidup, entah itu oleh pimpinan, oleh bawahan, oleh siapa kita berinteraksi. Baik, ayat berapa tadi? Ke-10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami perhatikan, saudara. Ya, misalnya, saudara, dalam hubungan suami istri, bukankah seringkali ketika ada perbedaan pendapat, bukankah salah satu akan merasa pendapatku yang lebih benar dari pendapatmu? Saya ulang. Saya mau tanya dulu, yang sudah nikah tolong angkat tangan. Rata-rata cukup banyak, coba. Waktu berdebat seringkali ada perasaan pendapatku lebih berharga dari pendapatmu, kan? Iya apa ya? Nah, tetapi kalau yang pihak lain merasa pendapatku juga benar, bagaimana kejadiannya? Biasanya rame, kan? Tapi kalau seperti Rasul Paulus katakan, ya sudah kamu yang mulia, aku enggak. Berarti apa? Ya ada pendapat kamu udah lebih benar, ya ada pendapat aku lebih salah. Terus apa lagi? Ya ada pendirian kamu lebih baik. Ya udah rencana kamu rasanya lebih dah. Aman kan rumah tangga itu? Aman tidak? Aman. Aman buat siapa? Sekarang. Saya ulang lagi. Kalau satu pihak merasa dia yang lebih, oh ya pendapatnya benar, rencananya lebih benar, ini lebih benar, lebih cengli, lebih. Yang kita anggap dan kita perlakukan seperti itu yang akan lega, amin. Oh, aku dihargai, aku didengar. Tapi kita yang bersikap mengalah seperti itu pasti sesak, amin. Loh, iya apa ya? Saudara, nah sekarang kita mau perhatikan makanya di sini, ya. Senang tidak senang, saudara, walaupun namanya orang menikah saling cinta, ya kan? Tidak ada yang dikawin paksa di sini karena orang tuanya punya hutang, betul? Seperti zaman Datuk Maringgih, ya, nah, nggak ada? Nggak ada kan? Berarti saudara dengan sadar memilih sendiri, kan? Amin. Loh, sadar kan memilih sendiri? Tidak dipilih-pilih, kan? Tidak lagi kemudian buang undi nama-nama cewek, diambil. Tidak kan? Berarti pilih dah. Lihat sekarang. Sekalipun cinta, ya. Tapi kadang kita punya kecenderungan memperlakukan dia, maaf kata kita bilang seperti sampah. Tadi kan kita tahu pengertian sampah. Ya kan? Satu. Sudah apa? Dulunya ada gunanya, sekarang rusak. Ya tidak? Nah, yang kedua, ada isinya sekarang kosong. Yang ketiga, fungsinya berlakunya sudah habis. Nah, coba kita perhatikan, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Kalau laki-laki dulu, ya, sebelum menikah dia naksir cewek, bukankah cewek itu seperti trofi piala yang harus diraih dengan segala macam cara dan pengorbanan? Saya mau tanya dulu, benar apa ya? Benar apa ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, rela atau berkorban apa saja? Hujan-hujan pun kalau perlu, nggak masalah, kan? Sehingga wanita akan mengatakan, dialah pria impianku. Amin. Memang dia pria impian, saudara, karena dia tetap akan cuman apa? Yang kau inginkan dari dia cuma sebatas mimpi, betul? Iya apa ya? Loh, makanya saudara perhatikan, bahasa Indonesia itu sebenarnya juga tidak pernah salah. Karena itu kan pria bukan pria kenyataan, kan? Loh,
Iya apa? Ya saya tanya lagi, kok ketawa ini serius saya serius saudara. Itu kan pria impian, berarti apa? Yang kau inginkan dari dia ternyata hanya mimpi kan? Dulunya dia begitu sabar, begitu pengertian, bagi dia itu you are his everything misalnya gitu. Tapi begitu sudah nikah kira-kira berubah enggak? Ayo ibu-ibu, berubah kan? Berubah enggak? Berubah. Saya ngalami, saudara sama istri saya ngalami. Pernah dia ngeluh. Kamu udah beda sekarang katanya. Lah iya, memang kan dulu, maaf kata ya. Dulu kan namanya lagi naksir, semua laki-laki masih begitu. Loh, iya Pak? Ya kita perhatian dia ngomong pun kita dengar saudara. Tapi begitu nikah kan kita kalau dengar dia kadang-kadang perlu karunia khusus. Amin. Ya. Baik, jadi kembali ke sini coba. Apa? Jadi ada dulunya dia berfungsi sebagai trofi kita, sebagai sesuatu yang harus kita dapatkan, harus kita raih, sesuatu yang begitu berharga di mata kita. Tapi kemudian begitu kita dapatkan, sekarang kerjaan kita yang menjadi lebih berharga. Ya kan? Karir kita menjadi lebih berharga. Mungkin uang kita menjadi lebih berharga. Kalau dulu gampang, mau beli apa saya beliin. Dia nggak mau beli pun saya beliin, gitu kan? Tapi kalau sekarang dia mau beli, saya nggak mau. Ini bedanya, saudara. Ya, jadi kita mau perhatikan di sini kata sampah, saudara. Ya, kenapa? Dia punya fungsi itu. Dulu dia berfungsi sebagai pujaan kita. Seringkali kemudian sudah lama dia berfungsi sebagai bebannya kita. Kita udah sumpah kerja, udah sumpah cari duit, sudah banyak masalah. Pulang kita mau seperti sebuah hotel kan. Mau istilahnya fully take a rest. Amin. Tetapi dia begitu kita pulang dia bergelora. I have too many stories to be told. Iya kan? Dia bilang don't sleep. Listen to me. Amin. Bapak-bapak yang pernah ngalamin angkat tangan. Ya, saya gitu saudara terus terang. Kan saya selalu punya jadwal ya. Saya pergi 2 minggu dan pulang 2 minggu selalu. Kami sebelum nikah sudah komitmen karena saya nggak mau berhasil di pelayanan hancur di rumah tangga. Jadi saya tetap komitmen 2 minggu full saya penuh pelayanan setiap hari. Kemudian saya harus pulang. Ya, karena saya jarang ngajak istri saya karena dia punya kelemahan gampang alergi. Ya kalau di Indonesia kita nggak bisa sebagai hamba Tuhan, maaf saya nggak bisa kasih hotel yang debu. Nggak bisa kan, hamba Tuhan nggak boleh gitu. Dan saya nggak mungkin juga aja dia pelayanan dengan ditutupi. Terus ini dipikir teroris atau apa saudara. Ya, jadi di rumah ya, dan kemudian dia juga sekarang lagi belajar masak terus karena kita punya visi ngajarin masak di Kalimantan. Saudara. Ya, jadi kita punya visi itu, ya tahun depan kita akan mulai lakukan, kita akan panggil mereka dari pedalaman, kita akan training masak mulai dari yang simple sampai yang makanan asli Chinese food yang diajarkan oleh orang Medan. Jadi ada jemaat kita orang Medan yang memang sangat jago masak, ya. Kemudian, ya. Jadi kita punya visi, ya. Tadi kan kita ada jelas, Tuhan memanggil kita untuk persekutuan dengan anaknya. Kerja anaknya apa sih? Kerjanya Yesus ngapain? Nurutin mau Bapaknya. Kalau kita bersekutu, saudara, berarti apa? Kita punya tujuan yang sama, kita punya fokus yang sama, kita punya target yang sama, kita punya apa lagi? Pekerjaan yang sama dan musuh yang sama kan? Nah, sekarang kita lihat, setiap kali kita mengadakan perjamuan suci itu kan apa? Kita dijadikan kembali, diingatkan, saudara, persekutuan dengan Kristus. Lah Kristus kerjanya tak turun ke dunia bukan untuk ngumpulin kekayaan. Amin. Turun ke dunia bukan untuk jadi tenar. Tapi turun ke dunia untuk melakukan pekerjaan Bapaknya. Saudara, saya bisa buktikan bahwa Tuhan Yesus nggak peduli dengan ketenaran. Walaupun ketenaran itu sangat menguntungkan. Ya, ketenaran itu sangat menguntungkan dan membuat kita punya banyak privileges. Kalau orang tenar. Ya, ketika 5.000 orang ikut Tuhan Yesus. Ya, habis dikasih makan kan ikut semua tuh. Sampai di Kapernaum diapain? Dibaik-baikin. Dibilang, engkau cinta Tuhan, engkau terus ikut aku kemana aku pergi. Tidak saudara, langsung ditegur motivasinya. Kamu ikut aku karena kamu makan kenyang. Langsung ditegur. Betul? 5.000 ini langsung minggat semua. Ternyata saudara, sampai hari ini, ya roh dan sifat seperti ini masih banyak sekali ada di dalam orang Kristen. Kenapa? Give them what they want. But don't ever clean their motivation. Itu masalahnya. Ya.
Ini yang paling masalah, sehingga kalau kita sudah mulai bicara tentang kehendak Tuhan, kemudian kita mulai bicara tentang teguran Tuhan buat mereka, seringkali mereka akan bilang, oke, terima kasih, kita pindah. Tapi saudara, ada resikonya. Ya. Banyak orang pergi ibadah, mereka pergi ibadah dengan roh yang sudah lesu. Saya datang karena hari Minggu. Saya datang supaya nggak ribut sama istri lah, nggak ribut sama anak lah. Saya datang supaya kasih contoh sama anak-anak daripada saya nggak pergi gereja. Anak-anak nanti gimana? Tapi saya sendiri datang ya sekedar datang. Saya tidak punya hati yang menyala-nyala buat Tuhan. Saya tidak punya hati yang cinta Tuhan. Saya nggak datang karena saya rindu berkumpul untuk memuji bareng. Sering ada orang seperti itu, saudara. Ya, berapa bulan lalu saya khotbah di satu kota seperti itu. Selesai khotbah dia datang, Pak, saya orangnya. Saya sudah mati, Pak, rasanya. Kenapa? Bertahun-tahun usahanya kacau. Sehingga dia datang ya sekedar datang, duduk aja bengong, dengar, tidak berubah. Saudara, maka tugas kita hamba-hamba Tuhan adalah memberitahu mereka bukan hanya solusi, bukan hanya janji Tuhan bahwa Tuhan akan tolong, akan berkati, itu bukan masalah. Tapi yang perlu adalah yang Tuhan mau dari mereka apa? Seorang hamba hanya berhak diupah kalau melakukan kehendak. Iya kan? Saudara dan saya juga hamba Tuhan sekalipun anak. Jangan pikir, loh, bukan saya Pak, saya cuma jemaat. No. Setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan itulah hamba. Itu rumusnya saudara di firman Tuhan. Ya, nah kembali ke sampah dulu. Jadi siap menjadi sampah. Kita lihat tadi. Kamu mulia, kita hina. Kamu dah top. Coba. Nyaman nggak saudara dan saya kalau orang lain menghargakan pendapat kita lebih dari pendapatnya pribadi? Nyaman? Nyaman kan? Tapi kalau pendapat kita ngomong dia nggak anggap. Kita kasih saran dia nggak dengar. Kita kasih masukan dia nggak peduli. Nyaman? Nyaman? Nah, sekarang perhatikan. Ya, banyak sekali kita mengalami, saudara, baik di dalam pasangan rumah tangga, hubungan ibu, orang tua dengan anak, ya. Kita seringkali seperti persis botol. Selama itu botol masih ada isi, itu botol berharga. Tapi begitu isinya sudah keluar, itu botol tinggal dibuang. Nah, sering orang tua juga kita tanpa sadar memperlakukan seperti itu. Punya anak rohani di banyak kota. Ya, karena saya membawai 7 persekutuan. Baik di Malang, di Belora, di Semarang, di Solo. Ya, kami buat perusuhan di kota-kota dan tahun. Jadi, saya punya banyak anak rohani. Ketika mereka punya masalah, kita beritahu, ini pesan Tuhan buat engkau. Ya. Ketika mereka ada tender, Tuhan katakan, ini tender yang harus kau ikuti dan kau menang. Mereka terima, selesai. Tapi kemudian selesai itu, sudah mereka nggak mau ketemu, bukan karena mereka tidak berani bayar perpuluhan, bukan. Ya. Tapi kadang-kadang, ya sudah, saya sudah selesai mendapatkan yang saya mau. Selesai. Kita persis botol yang udah ditumpah airnya, kita selesai. Nah, besok dia haus lagi, baru cari lagi. Saya sering ngalami seperti itu, saudara. Ya, ada satu orang juga saya bina. Ya. Anaknya sering dapat aneh-aneh penglihatan, sering teriak-teriak dan segala macam. Jadi bingung, mau diapain anak kecil begini, sering seperti itu ngalami. Lihat setan, apa segala macam. Ya, telepon biasa. Kok kapan bisa ketemu, kok anakku kayak gini? Oke, kita layani. Ya. Udah anaknya tenang, udah nggak aneh-aneh lagi, ya sudah. Botol udah dituangin airnya, selesai. Kita sampah. Nah, kembali ke sini. Saya nggak tahu mengapa saya harus khotbah ini. Berarti tadi yang jelas pertama. Ya, kita harus sadari, saudara. Ya, dulu kalau kita naksir yang kemudian jadi istri kita, pasti lewat naksir, loh. Lewat naksir nggak? Apa lewat buang undi, urim tumim, misalnya? Ya tidak, gitu. Ambil uang Tuhan kayak zaman perjanjian lama, ya, urim atau tumim, gitu. Nggak ada. Loh. Nah, berarti ada upaya pendekatan. Betul. Ada upaya untuk menarik hati. Amin. Tapi ternyata, saudara, waktu kita belum dapatkan dia sebagai istri, kita menjadi lebih baik daripada setan. Tetapi sesudah kita dapatkan dia, kita lebih jahat dari setan. Saya ulang. Supaya saudara tidak kecewa. Saya ulang. Ya. Contohnya begini. Waktu ular datang kepada si Hawa, ular datang nih kan? Ular tentu saja tidak jalannya lurus atau jungkir balik. Amin. Ya pasti belok-belok kan? Nah, terus dia katakan apa? Apakah dia bilang, Hawa, makan tuh buah. Kalau tidak, aku akan melilitmu. Begitu? Tidak. Ya. Atau dia katakan lagi, Hawa, lihat itu buah. Bagus tidak? Begitu? Dia ajak bicara. Amin. Dia katakan, bukankah Tuhan mengatakan? Ketika kemudian Hawa jawab, dia ngomong lagi kan si ular. Dia tidak bilang, jangan bantah.
Begitu? Tidak kan? Ternyata saudara kita mau perhatikan. Ya, makanya kitab Wahyu katakan nanti di zaman akhir ular tua itu akan diusir dari surga, akan dibuang, nggak boleh masuk lagi ke sana. Ya kan? Kata firman Tuhan di kitab Wahyu, Pak. Akan dibuang nanti, saudara. Ternyata ular kenapa lebih berhak masuk surga? Dalam arti bisa keluar masuk. Kitab Ayub pun dia bisa keluar masuk, sedangkan orang Kristen belum tentu masuk kalau mati. Makanya buktinya coba orang Kristen belum nggak yakin dia masuk kalau mati di obituarinya di koran selalu ditulis pulang ke rumah, tapi nggak pernah ditulis pulang ke rumah Bapa di surga. Nggak ada surganya, dia nggak yakin. Betul, pulang ke rumah Bapak neraka atau Bapak surga nggak tahu, saudara. Pokoknya Bapak aja, titik sampai sana, karena dia tidak yakin, saudara. Ya, itu salah satu kerendahan hati, betul, yang disadari bahwa aku nggak tahu. Saudara, ini yang bahaya kalau orang Kristen seperti itu. Baik, sampai di mana baru? Ya, apa? Ketika si wanita membantah, dia bicara lagi kan? Sampai kemudian si wanita melihat buah itu dan melihat buah itu menarik hati. Berarti apa, saudara? Ular punya sikap persuasif. Kalau kita sifatnya intimidatif. Kamu nurut gak sih? Kamu dengar gak? Betul. Jujur. Saudara, ular masih ngomongnya dengan enak kan? Bukankah Tuhan mengatakan, si perempuan jawab kan? Ya, Tuhan mengatakan kami nggak boleh makan kalau terus atau sentuh buah itu nanti kamu mati. Terus dijawab lagi kan? Enggak, kamu enggak mati, tapi kamu bisa seperti Allah. Jadi apa saudara lihat? Dia persuasif sekali bicara kan? Dia tidak main ancam, lu mana gue gigit lu. Gue lilit mati. Enggak kan? Tapi kita seringkali laki-laki kalau dibantah kadang-kadang nggak seperti ular itu kan? Betul. Mungkin bahkan seperti raja ular malah, amin. Loh, ibu-ibu yang ngalami senyum-senyum saya lihat. Tapi nggak berani noleh ke sebelah. Amin. Jangan pernah lukai dia. Dia tidak terluka pun galak, apalagi luka. Saudara, memang masalahnya adalah apa? Cuman memang Tuhan tuh nggak memberikan kita ke depannya gimana, betul? Kalau Tuhan jelaskan bahwa dia tidak seindah waktu dia naksir, semua pasti nggak mau, amin. Amin, ibu-ibu. Dia tidak mungkin sebaik dulu sebelum dia dapatkan. Betul? Rasa tuh semua pasti ibu-ibu. Iya nggak, waktu dulu kau jadi putri. Amin. Tapi sudah nikah. Kadang-kadang jadi babu. Amin. Loh. Sadar nggak, ayo saudara? Itu kan seperti sampah. Coba lihat. Terus apa lagi? Begitu nikah kadang-kadang saudara tanpa sadar lebih sayang anak tuh. Apalagi maaf kata kalau laki-laki cenderungnya saudara, ya menurut teorinya Sigmund Freud itu kan lebih cenderung mengasihi anak perempuan. Itu teorinya saudara. Ya, lebih banyak itu sehingga apa saudara? Si istri ini seperti tadi, persis seperti daun kan? Daun perlu untuk apa? Daun bertumbuh kemudian untuk apa? Dari daun itulah akan carang berkembang, ranting berkembang, ya toh? Daun dulu kan semuanya. Sudah punya anak, dia lebih cinta anak. Banyak seperti itu saudara. Terus banyak juga istri seperti itu. Kenapa? Lebih baik aku sayang anakku. Anakku besok yang ngerawat aku daripada sayang suamiku. Banyak saya dengar seperti itu, saudara. Jadi kembali ke sini. Alkitab katakan apa? Kita kadang-kadang harus siap menjadi sampah. Banyak juga, saudara, suami yang diperlakukan seperti sampah. Dulu masih muda cari duit. Waduh, papa. Sini pak mandi air panas. Amin. Aku masakin. Ya, tapi udah nggak bisa cari duit. Sini pak ada air panas. Loh, ini beda tipis. Ya kan? Sama air panasnya, betul, tapi fungsinya beda. Coba kita sekarang perhatikan kebenaran di sini. Kadang sikap kita harus siap menjadi sampah. Kepada anak-anak pun ketika mereka masih kecil, coba kita perhatikan. Semua paham, mereka begitu bergantung kepada kita. Terus seringkali mereka taat hanya karena apa? Mereka belum bisa mandiri, mereka taat. Karena mereka belum bisa punya penghasilan sendiri. Selama mereka masih bergantung kepada kita, mereka akan taat. Tapi kemudian ketika sudah mandiri, kadang keluar sifat-sifat aslinya. Makanya di Indonesia kan ada cerita maling kundang, ya toh, cerita-cerita legenda-legenda itu tuh menjelaskan apa, saudara? Makanya Alkitab katakan, hukum Tuhan tuh kasihlah Tuhan Allahmu, bukan takutlah kepada Tuhan Allahmu. Karena saudara, bedanya takut dengan
Mengasihi Tuhan dan takut sama Tuhan ada jelas. Kalau takut, kita hanya takut akibatnya kalau kita melakukan kesalahan. Artinya, kalau saya melakukan kesalahan, mungkin nanti bawa mobil kecelakaan, mungkin ada sakit, ada ini. Jadi, yang kita takuti adalah bukan takut menyakiti Tuhan, tapi takut mengalami hal buruk. Orang dunia juga begitu. Tapi kalau mengasihi, kita takut melukai hatinya. Itu bedanya. Ya, jadi apa? Pokoknya jangan sampai melukai hatinya. Tidak kita takut akan hukuman. Kita nggak peduli hukumannya. Tapi kita peduli hatinya. Makanya Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau cuma takut Tuhan, orang dunia juga bisa takut Tuhan. Nggak marahin buat dosa. Tapi untuk cinta benar-benar sama Tuhan, ini perlu, saudara, lolos dari banyak macam pergumulan. Ya, lolos dari banyak macam ujian. Saudara. Makanya kita mau perhatikan sekarang ya. Alkitab selalu berbicara tentang dua orang di masa yang hampir sama hidupnya. Abraham dengan Lot, Saul dengan Yakub. Ya kan? Itu selalu masa-masa hidup yang bersamaan, ada pertemuannya kan. Tapi mereka punya sikap yang berbeda. Ya. Kalau Kristen Lot itu cuma cari, saya jadi Kristen supaya hidup nyaman. Selama saya hidup nyaman, itulah tujuan saya. Makanya di dalam pelajaran pelajaran tentang motivasi manusia kan dibagi menjadi 3. Satu quitter, ya kan? Yang kedua itu camper, yang ketiga climber. Yang pertama quitter, mau lakukan apapun, aduh sulit, aduh nggak mungkin lah, aduh berat, nggak mungkin sukses, dia diam. Dia tidak melakukan apapun. Itu tipe yang pertama. Dan itu ternyata ada 60% manusia di dunia yang dibuktikan punya karakter seperti itu, saudara. Punya karakter tidak berani melangkah, tidak berani mencoba. Pokoknya, ya sudahlah. Itu 60%. Yang kedua, saudara, tipenya tipe camper. Tipe camper orang yang pokoknya sampai tempat yang indah, nyaman, dia stop di sana dan dia relax di sana. Kalau saudara perhatikan itu tipenya Lot kan. Dia tidak berjalan terus sampai ke tanah Kanaan, tapi dia berjalan sampai lembah Yordan. Ya, persis juga orang Israel kan 38 tahun mereka ada di lembah Yordan itu tidak pernah bisa menyeberang. Saudara. Karena apa? Lihat orang Kristen, kita cari Tuhan, pokoknya hidup kita enak, pekerjaan enak, gaji besar, anak-anak juga tidak ada masalah. Ya sudah sampai situ kan tujuannya. Kita tidak pernah lagi mencari tujuan yang lebih tinggi sampai Tuhan saya ini bisa buat apa sih sampai buat Tuhan lebih senang. Kita bisa buat apa sampai buat Tuhan tuh lebih disukakan hatinya. Kan setiap kita perjamuan suci kita katakan apa? Saudara, Tuhan katakan inilah tubuhku. Aku beri buat kamu. Kan Tuhan bilang tubuhnya itu adalah firman-Nya toh. Tubuhnya itu adalah dagingnya toh. Dia sudah beri ke kita. Terus darah untuk peringatan. Kan fungsi darah kan satu, saudara perhatikan, membawa segala nutrisi ke tubuh. Iya kan? Untuk pertumbuhan kan? Betul. Loh, iya apa ya? Nah, lihat. Berarti kalau darah Kristus yang mengalir, berarti tubuh kita ini ada pertumbuhan secara roh. Tidak tiap hari dengar firman Tuhan akan jawab, Tuhan akan beri, Tuhan akan tolong. Tapi saya harus bagaimana? Coba saudara dan saya masih ingat waktu saudara dan saya masih kecil. Masih kecil kita seret orang tua lebih banyak nurut kita karena bikin senang. Masih kecil nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau sudah gede seret-seret orang tua suruh belanja dan lain-lain, kita pasti marah. Kamu sudah besar. Tiba-tiba orang tua menjadi lebih tegas ketika kita sudah lebih dewasa kan. Tapi masih anak-anak. Tidak bisa setegas itu kan. Jadi kembali ke sini saudara ya. Yang kedua itu camper. Artinya saudara dan saya jangan hanya ikut Tuhan sampai hidup nyaman. Lot sampai hidup nyaman, lembah Yordan subur. Tetapi lihat, kalau kita hidup hanya sampai di hidup nyaman, tidak terus berjalan nurut Tuhan, senang atau tidak senang akan ada harinya dihancurkan. Makanya banyak orang ketika mereka nyaman, ke gerejanya mulai santai, ketika semua baik yang mereka alami, ya firman nggak pernah dibaca, doa pun doa laporan Tuhan mau tidur, amin. Tuhan bilang, kau ngomong apa tadi? Sudah hilang anaknya saudara. Ya, belum malaikat sempat tulis, sudah selesai. Amin. Ya, ini yang sering. Tapi kalau susah, coba Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan. Amin. Para malaikat bilang, coba dari dulu kayak begini. Ya, sering seperti ini. Jadi kita banyakkan apa? Itu ada 30% manusia. Manusia itu diselidiki, itu 30% tipenya camper. Hanya sampai nyaman, hanya sampai hidup enak. Dan hanya 10% manusia yang mau hidup sampai ke puncak. Nah, makanya kan seringkali banyak ibu-ibu lihat kalau suaminya rileks, santai, nyaman nggak sih? Nyaman nggak punya suami begitu? Loh, mana lebih nyaman punya suami yang rajin cari duit atau yang benar-benar santai cari duit, ibu-ibu? Rajin loh, amin. Berapa ibu agak diam?
Alasannya percuma saya ngomong, Pak. Gitu. Ya, Bapak ngomong juga saya percayalah memang suami saya kepala batu. Jangan saudara. Ya, dia bukan manusia batu yang di film apa namanya tuh? Fantastic Four, bukan. Amin. Memang di Fantastic Four kan ada manusia batunya. Dia bukan kan? Amin. Nah, makanya saudara, di sini kita mau perhatikan ya. Siap menjadi sampah. Jadi jangan berharap ibu-ibu engkau akan diperlakukan persis seperti dia dulu sebelum mendapatkan engkau. Amin. Loh, kalau belum dapatkan mesti kita baik-baik. Loh, iya toh. Kita harus biar kita mangkal, kita harus jangan menunjukkan. Kalau kita tunjukkan sifat asli pasti dia minggat. Iya apa ya? Kita harus tunjukkan yang palsu. Amin. Dan dia akan bilang, inilah pria impian. Dia sadari bukan pria kenyataan. Tanam itu saudara. Itu hanya mimpi. Ya udah toh sadar. Jadi sekarang bilang sama sebelah. Ya. Tumpangin tangan bilang, aku gak mau kamu cuma ada apa? Seperti dalam impian. Aku mau kamu seperti dalam kenyataan. Coba dong taruh tangannya. Nah berani. Ya banyak. Ya saudara. Ya toh. Dan banyak juga hal yang sebaliknya kan. Kenapa? Kita pria seringkali begitu naksir kita lihat dia anggun. Ya toh. Diem. Gak cerewet. Gak bawel. Gak rewel. Iya apa enggak? Betul? Tapi begitu nikah kan ternyata saudara dia juga cuma nahan diri kan? Iya tidak? Begitu closing sales, aslinya kelihatan. Begitu box dibuka, astaga, saudara. Amin. Ditulis di sana no guarantee, black market. Duh, iya tidak? Nggak ada garansi tuh bahwa dia akan tetap bersikap manis kepada kita. Nggak ada garansi dia tetap akan bisa menawan di mata kita. Nggak ada kan? Seringkali kita lihat dia sebel kan? Loh, agak diam. Iya apa ya? Coba, kenapa kalau suami istri berantem saling bikin adu punggung? Ayo. Kan karena sebel lihat dia kan? Loh, kalau saling bertatapan gini kan berarti nggak sebel. Tapi karena kita sebel kita adu punggung, nggak mau lihat dia. Iya apa ya? Yang pernah adu punggung angkat tangan? Loh. Wah, saudara, banyak yang enggak Pak. Kenapa? Biar kami berantem mesra jalan terus. Nah, ini ada kemungkinannya memang sangat rohani atau memang sangat doyan. Kita nggak tahu, saudara. Karena banyak dewasa sini kan anak-anak udah pada keluar. Kita ngomong dewasa. Amin. Saya udah hampir 50, saudara. Baik, jadi kita lanjut lagi yuk, saudara di sini ya. Sekarang kita akan perhatikan apa, saudara? Ya. Tuhan memberikan satu hal yang sederhana sekali di salah satu ayat supaya kita tidak memperlakukan pasangan kita seperti sampah. Lah, orang nikah, saudara perhatikan ya. Banyak pria ingin punya wanita seperti boneka. Ya, bahkan saya banyak ketemu konseling orang yang sangat kaya ya, punya real estate begitu luas. Dia menikah dengan istri yang sangat cantik. Tetapi hasilnya apa? Dia hanya ingin menampilkan kecantikan istrinya satu boneka yang cantik, mannequin yang cantik. Disuruh ngapain? Kamu di rumah aja ngurus anak. Tidak boleh dia ke kantor. Developernya. Nah boleh. Hanya ibu rumah tangga. Padahal tamatan luar negeri. Bertahun-tahun sehingga apa? Dia mau si istri mau minggat. Mau minggat. Aku nggak tahan. Aku cuma jadi ibu rumah tangga doang di rumah aja. Suami pulang juga nggak pernah cerita usahanya, bisnisnya gimana. Pokoknya ibu rumah tangga sejati. Lihat. Bukankah engkau juga sekalipun engkau adalah istri juga ada fungsi mengurus rumah tangga. Engkau juga bukan hanya difungsikan mengurus rumah tangga. Betul. Betul. Juga menjadi penolong kan. Bisa kasih saran, kasih pendapat kan. Tapi banyak laki-laki hanya memperlakukan mereka seperti sampah itu. Masa berlakunya sudah dia tuh kasih aku anak banyak. Ya udah tuh. Dia mau pergi aja. Aku ngurus anak. Aduh kasihan loh saudara. Ya, makanya banyak laki-laki coba perhatikan ya. Saudara kita laki-laki. Ini harus mengerti. Laki-laki itu lebih lemah daripada wanita. Kalau wanita ditinggal mati suami. 30-40 tahun sampai mati kadang gak kepingin kawin lagi. Tapi kalau laki-laki begitu ditinggal saudara, itu mayat masih hangat dipegang, dia sudah ingin cari yang lain. Duh, banyak seperti itu saudara. Teman saya salah satunya saya cerita. Kami antar ke pemakaman. Ya karena teman baik saya hadir di pemakaman. Itu mayat diturunkan selesai. Ya pendetanya selesai. Doakan segala macam mayat sudah diturunkan. Kita ambil bunga siram.
Sudah mulai tanya. Sudah tanya. Kapan saya dapat pengganti? Itu masih baru turun itu peti. Makanya laki-laki harus menyadari satu hal. Ya, kita ini sebenarnya lemah. Kenapa? Waktu tulang itu diambil, itu kan ditutup daging. Dalamnya udah kosong kan? Cuman tidak kelihatan kosong kan karena ketutup kan? Betul. Tuhan tutup dengan daging. Ya apa ya kata firman? Ya apa ya? Nah, sekarang kita mau perhatikan di sini. Sebentar, saya mesti cari, saya punya sapu tangan. Saya mulai keringetan. Ya, saudara. Karena itu tertutup, kita tidak menyadari itu sudah tidak ada di dalam. Itu ada di dalam pasangan hidup kita. Tapi kita merasa ini lengkap. Apanya kurang? Ya karena tertutup kan. Nah, sehingga seringkali ibu-ibu sering merasa sarannya nggak didengar, pendapatnya tidak didengar. Ya kan? Betul? Makanya saudara untuk mengecek seorang pria itu masih jejaka atau tidak gampang. Pegang ini daun telinga. Kalau tebal itu pasti punya istri. Karena semakin lama nikah semakin tebal. Diomongin tambah banyak tambah gak denger. Loh, iya apa ya? Iya apa ya? Ayo jujur. Kakak saya kadang-kadang lihat ibu-ibu dia tambah banyak ngomong tambah tidak didengar. Tidak ngomong tambah sesak. Lo susah tuh enggak ngomong sesak, ngomong enggak didengar. Sengsara enggak? Sengsara tidak? Loh. Cuman juga sayang makanya saudara. Ya, ibu-ibu juga seringkali tidak tahu apa yang penting untuk diomongkan dan yang tidak penting. Karena bagi wanita semua penting dan harus diomongkan. Iya apa ya? Itu kan. Saudara saya pun sering. Kami ada pelihara anjing 4 ekor. Ya, saya kan pulang sering sampai di rumah itu jam 9 malam. Kalau habis pelayanan 2 minggu pulang naik pesawat itu sampai di rumah jam 9 malam. Udah teler saudara karena kan jadwalnya pada tiap hari saya harus pindah dari kota satu kota lain kota tiap hari itu saudara. Bahkan harus kejar waktu. Selesai khotbah di sini sore, ya, siang gitu jam 12 sampai jam 2, saya harus khotbah jam 7 di kota lain. Ya, itu jarak 4-5 jam naik mobil. Jadi harus ngebut sudah di mobil itu untuk kejar jam 7-nya. Pulang saya teler. Mau saya pulang selesai mandi, saya mau tidur. Istri begitu saya mau geletak mulai cerita. Si Happy digigit sama si Belo, nama anjing. Aduh. Ini anjing, saudara. Aduh, saya sampai pernah saya bilang, kan saya kemana-mana bawa alat rekam. Kamu ngomong Nana, besok pagi saya dengar. Malam meledaknya apa? Kamu kalau orang lain konseling 2 jam kamu dengar. Lah iya saya memang kalau orang konseling saya ini pulang udah teler 2 minggu keliling. Tiap orang ketemu saya itu nggak pernah cerita dia punya bahagia, selalu cerita masalahnya. Tiap datang tuh masih selalu masalah. Jadi 2 minggu dengar masalah sekian banyak orang ingin pulang istirahat. Istri lagi berapi-api ingin ngecas suami. Saudara, makanya jadi hamba Tuhan itu ya saudara, kami itu sering mengalami kami mengkhotbahi jemaat, istri mengkhotbahi kami saudara. Saya nggak tahu Pak Nikolas bagaimana, kapan-kapan perlu di-share. Ya seperti itu. Ya tidak mudah saudara. Ya. Makanya kita kembali ke sini yuk, kita lihat lagi. Menjadi sampah. Dan orang ketika diperlakukan menjadi sampah pasti tidak nyaman. Pasti lama-lama sesak, emosi, marah dan tidak terima. Loh sampah. Pendapatnya tidak didengarkan, keluarnya tidak dianggap. Ya kan? Dia punya keberatan, kita nggak peduli. Sampah tuh. Apapun yang dia katakan tidak ada artinya dan harganya buat kita. Itu adalah sampah. Saudara. Tapi Alkitab mengajar itu, Rasul Paulus mengajar dia siap menjadi sampah. Ternyata apa saudara? Dalam proses perjalanan hidup kita, ada saatnya kita itu dijadikan sampah. Supaya kenapa? Genaplah firman Tuhan, siapa yang merendahkan diri ditinggikan, siapa yang meninggikan diri direndahkan. Apa yang kita perlakukan, pasangan kita itu menentukan nasib kita dan nasib keluarga kita. Ya, satu keluarga, saudara. Mereka secara ekonomi, mereka orang sukses. Ada saatnya, saudara, Tuhan merendahkan keluarga ini. Tahunan mereka tidak dapat proyek. Proyek apapun yang turun, mereka tidak pernah menang. Nah, kalau sudah begitu mulai merosot kan, karena gaji karyawan ini semua pengeluaran. Ya, kemudian tiba-tiba Tuhan saya ketemu dengan istrinya dan beberapa orang yang beberapa ibu bawa istrinya datang. Tiba-tiba Tuhan mulai bicara tentang suaminya.
Ya, berapa pesan saya sampaikan? Tolong saya katakan, Taci, telepon suami. Benar tidak yang saya katakan? Dia telepon, benar katanya. Ya, suami saya bilang benar. Suami saya bilang benar. Akhirnya dia terbang, datang ke Surabaya, kami ngobrol-ngobrol. Dan saudara, Tuhan mulai menegur mereka. Ya, hubungan suami istri yang perlu diperbaiki. Tolong perhatikan, hubungan tanpa pertengkaran bukan berarti hubungan yang sehat. Bisa jadi itu hubungan yang terditutupi dan disembunyikan keadaan sebenarnya. Bisa berarti gak bisa tuh pihak. Akhirnya Tuhan bawalah aku. Tuhan bilang aku gak bawa orang stres ke surga. Amin. Loh, kalau orang stres dibawa surga, Tuhan ngurusi orang stres doang. Bayangkan di surga semua orang stres. Tiap ketemu orang gak ada senyum. Weh, betul. Akhirnya kita gak akan keluar rumah dari surga, enak di dalam. Kenapa? Tiap keluar rumah mukanya seram-seram semua. Iya dong. Saudara, tanpa diusir pun iblis minggat. Amin. Saudara, kemudian Tuhan tegur apa? Selama engkau punya bisnis, engkau tidak pernah share dengan istrimu. Dia bilang, iya. Saya tidak mau bikin dia lebih pusing dengan masalah. Dia tidak pernah share, padahal istri penolong. Perhatikan. Tuhan katakan, aku akan menciptakan seorang penolong yang sepadan, selevel. Berarti apa? Dari pengetahuan, dari kepintaran, dari semua sama. Itu kata firman. Selevel. Tapi sering kita merasa dia tahu apa, dia ngerti apa perempuan. Iya kan? Iya kan, saudara? Di alasannya saya tidak mau share. Oke, saya bilang, mulai sekarang cerita sama istrimu. Proyek-proyek yang engkau akan tender, engkau akan kerjakan, mulai ngomong. Baik, dia mau. Ya, saudara, waktu kami ngobrol-ngobrol, Tuhan kasih saya lihat ada 3 buah proyek. Saya bilang ada proyek ini. Dia bilang, betul Pak, ini mau ditenderkan, ada proyek. Saudara, jadi kalau orang hamba Tuhan yang punya karunia, saudara nggak perlu cerita kalau konseling. Ya, tolong perhatikan. Kalau saudara perlu cerita, dia bisa kasih nasihat menurut otaknya. Dan itu bisa salah. Tapi kalau, Pak tolong doain saya, pesan Tuhan apa? Berarti nanti akan kelihatan apa-apa yang perlu disampaikan. Ya, saudara di Eko tender lagi kalah. Saya bilang, datang ke Surabaya, kita ngobrol. Datang, Tuhan ngomong lagi. Tiba-tiba Tuhan kasih lihat sebuah jam. Segi 6. Saya bilang, saya melihat sebuah jam segi 6. Jam apa itu? Istrinya bilang, saya ingat Pak, saya kasih dia jam segi 6 waktu dia ulang tahun, sampai hari ini dia tidak pernah mau pakai. Oke, kalau gitu ampuni suamimu. Ya, terus saya tanya suaminya, senang jam itu? Enggak, saya nggak suka modelnya. Ya sudah, kalau gitu cari hamba Tuhan yang memang tidak punya, memang ke pedalaman, apa desa-desa, kasih jam itu. Iya, dia rela. Ikut tender lagi. Kalah lagi, saudara. Datang lagi ke Surabaya, Pak, kalah lagi. Oke, saya bilang, kita doa. Tuhan bilang, istrinya menyimpan dendam ke suaminya. Istri menyimpan dendam ke suami. Saya katakan, Taci jujur ya. Tuhan bilang, Taci walaupun mesra, anak sampai 4. Ternyata dendam sama suami. Saudara, saya bilang, kalau Taci tidak ngaku, saya akan doa, biar Tuhan ungkapkan dendam apa. Dia bilang, saya ngaku. Saya dendam sama dia. Karena dia kontraktor. Dia bisa bangunkan saya rumah. Dia taruh saya di mertua 11 tahun. 11 tahun saya tinggal sama mertua saya. Jadi dia tetap simpan, aku disiksa suamiku 11 tahun. Terus saya katakan, baik Cik. Taci nggak usah minta ampun sama saya di depan saya. Tapi pulang suami istri bereskan. Mau. Caranya gimana? Ngomong sama suamimu. Aku ngampuni engkau dan ampuni aku yang tetap nyimpen bahwa aku masih ingat 11 tahun aku disiksa di rumah mertua. Ngobrol-ngobrol, kemudian Tuhan kasih lihat sebuah proyek. Besar sekali itu proyek. Dan Tuhan katakan, proyek itu kamu menang. Saya bilang, Pak, ada proyek seperti ini? Ada. Bulan 9 tendernya. Oke, proyek itu engkau menang. Dan sejak engkau dapatkan proyek itu, semua usahamu meledak. Dan benar saudara, tender itu dia menang. Ya, itu nilainya besar sekali. Kemudian dari situ, tender lagi. Saudara, tender lagi membangun, menang terus. Ada saatnya saudara dan saya harus siap jadi sampah. Tapi tidak selamanya saudara dan saya Tuhan izinkan dijadikan sampah. Karena Tuhan bilang engkau berharga di mataku. Ada saatnya salah satu pihak akan dididik oleh Tuhan. Kenapa? Suami tidak ada satupun yang dia menang tahunan. Dididik Tuhan karena tidak mau share sama istri. Istri karena punya dendam sama suami. Tahunan tidak ada penghasilan, mau minta beli ini, beli itu, beli ini, susah. Dia kepingin beli Mercy baru, nggak bisa, kenapa? Nggak ada proyek, mau dari mana? Mau ambil modal. Dia juga mengalami akibatnya.
Ketika mereka selesaikan semua, Tuhan juga selesaikan bagiannya. Makanya saudara, tidak cukup saudara dan saya hanya maaf kata, ngundang hamba Tuhan yang punya karunia nubuat. Wah, saudara terima mobil Lamborghini. Terima mobil. Itu tidak cukup karena kenapa? Itu cuma janji Tuhan. Dan itu bisa tidak terjadi kalau saudara dan saya tidak terima pengajaran yang sehat. Pengajaran yang sehat itu harus ada, saudara. Kenapa kalau tidak cuma terima janji-janji nggak terjadi? Saudara. Ya, apalagi yang ekstrim-ekstrim. Kemarin saya ketemu seorang eksportir mebel. Bangkrut. Dia cerita, saya Pak ketemu hamba Tuhan dijanjikan apa? Kamu sekarang tabur. Kami butuh uang sekian, kamu tabur. Tahun depan orderan mebel dari luar negeri, banjir. Dia tabur sekian besar. Tidak ada orderan bertahun-tahun. Itu nubuatan yang tidak sehat. Nubuatan yang tidak memperbaiki kelakuan. Saudara, nubuat itu bukan hanya membangun, menghibur, menasihati. Saudara, ya, tetapi juga ada nubuat yang melakukan apa yang saudara dan saya harus lakukan, bukan cuma masalah uang. Ini tidak ada masalah uang, saudara. Dia hanya disuruh share sama istri. Bahkan istri cuma ibu rumah tangga murni. Cuma jadi boneka cantik, ajak pergi gereja. Wih, cantik bener nih istri. Cuma itu kebanggaannya. Tapi otaknya nggak dipakai. Bisa ditangkap maksudnya? Jadi seperti ini. Katakan, apa saudara? Persis seperti kemasannya kelihatan, tapi isinya kosong. Dia kan jadi sampah. Apa cuma ditampilkan kalau pergi mana-mana istri yang cantik. Tapi tidak ada fungsinya di rumah. Tidak pernah didengarkan, tidak pernah mau dimintai saran dan segala macam. Tapi Pak kalau minta saran kan jadi ribut, jadi bertentangan. Lebih baik saya sendiri yang memutuskan segala sesuatu. Saudara, kita mau lihat kebenaran firman Tuhan sekarang. Kalau seorang laki-laki memutuskan segala sesuatu sendiri, apa akibatnya? Ya, kita buka Alkitab. Saya tidak ngomong tidak ada ayatnya, kita akan ngomong ada ayatnya, saudara. Ya, jangan menurut Alkitab. Ya, kalau seorang laki-laki memutuskan sendiri atau seorang wanita di rumah tangga dia putuskan semua sendiri, kita akan lihat apa akibatnya. Ada ayatnya, saudara, ternyata. Ya. Ulangan pasal 15. Sudah ketemu Ulangan pasal 15 ayat ke-16. Ulangan 15 ayat 16. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu. Ayat 17, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menilik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Sampai sana saya akan jelaskan, saudara. Ya, kalau dibaca ayat ini saja tidak akan jelas, tapi nanti saudara baca dari atasnya awalnya, saudara akan mendapatkan sebuah pengertian. Jadi di sini, saudara, seorang menjadi budak kepada orang lain. Kemudian, saudara, kalau dia menjadi budak, ya di dalam perjanjian lama, istri dan anaknya itu bukan miliknya, tapi milik tuannya. Kalau dia mau merdeka, hanya boleh dia sendiri yang bebas. Tolong perhatikan. Anak istri tetap tidak boleh dibawa keluar. Itu perjanjian lama. Ada tuh nanti saudara baca, saudara akan dapatkan pengertian itu. Nah, perhatikan. Terus karena dia cinta kepada keluarganya, maka dia memilih untuk tidak bebas. Saya ulang kembali. Karena dia cinta kepada keluarga, dia memilih tidak meninggalkan tuannya, tetap menjadi hamba tuannya, karena dia tidak mau pisah dari keluarganya. Ya, sekarang kita mau perhatikan kebenaran di sini. Sering sebagai istri, sebagai suami, kita memakai kebebasan, kebablasan. Sehingga walaupun kita punya keluarga, tapi keluarga kita tidak merasa memiliki kita. Secara Alkitab katakan, entah itu laki-laki, entah perempuan, harus diperlakukan sama. Artinya, kalau dia ingin bebas, dia tidak boleh bawa keluarganya keluar. Berarti dia akan bebas seorang diri. Kalau dia ingin tetap bersama keluarganya, berarti dia tidak boleh bebas. Bisa ditangkap pelan-pelan? Berarti apa, saudara? Di dalam rumah tangga, seringkali salah satu pihak ingin bebas menentukan segala sesuatunya.
Ingin dia yang memutuskan, ingin dia yang didengarkan, ingin rencananya dia. Maka dia akan kehilangan keluarganya. Maka dia akan kehilangan istrinya. Istrinya akan merasa saya punya suami tapi nggak ada fungsinya. Ya, saya nggak bisa ngobrol sama dia, saya nggak mendapatkan perlindungan dari dia, saya nggak mendapatkan, saya dimengerti dari dia, nggak dapat. Makanya firman Tuhan dengar katakan apa? Hamba itu harus memilih. Dia milih, dia merdeka, dia kehilangan semua. Atau dia memilih, dia tetap ada di dalam rumah hambanya, sehingga dia tetap memiliki keluarganya. Nah, ini juga bicara, saudara. Entah kita sebagai laki-laki atau sebagai wanita. Pilihan kita cuma dua. Tetap ada di dalam kehendak Tuhan, di dalam pengaturan Tuhan. Maka keluarga kita juga tetap ada di bela Tuhan, dilindungi Tuhan. Tuhan bilang, baik keadaannya padamu. Keadaannya di siapa baik? Di Tuannya kan? Kalau firman Tuhan perjanjian baru, Tuhan kita, Yesus. Nah, berarti apa? Orang menikah berani kehilangan separuh kebebasannya. Saya ulang. Orang menikah harus berani kehilangan separuh kebebasan. Kami sudah 2 tahun menikah, tanya dia, saudara. Saya cuma 1 kali memakai hak saya pergi berburu. Cuma 1 kali. 1 kali. Padahal saya dulu, saudara. 1 minggu bisa 2 hari dalam hutan. Itu hobi saya. Di luar hobi saya mancing. Saya punya hobi mancing dan berburu. Saya cuma 1 kali saya pakai, saudara. Kenapa? Harus berani ada kebebasan yang saya tidak boleh pakai. Kalau saya bebas, saya akan kehilangan. Bisa apa kehilangan? Kehilangan waktu, kehilangan simpatinya, kehilangan macam-macam. Saudara, perhatikan ayat yang tadi. Maka hamba itu akan mengatakan, aku tidak mau keluar. Aku tidak mau bebas. Berarti ibu-ibu juga harus waspada. Jangan merasa, saya kan, suami saya lebih bodoh dari saya lebih pintar. Saudara bagaimana bisa lebih pintar kalau milih orang bodoh? Amin. Loh, iya apa iya? Saya tanya kalau saudara bilang, saya lebih pintar lah, saudara kok pilih orang bodoh? Berarti saudara lebih bodoh kan? Loh, ini kita ngomong yang nalar loh, pakai reasoning, pakai IQ. Benar? Loh, makanya kalau saudara bilang, dia enggak ngerti, dia bodoh. Ya, engkau pilih orang bodoh, yang salah siapa? Lu dulu waktu engkau ditaksir apa nggak bisa nolak? Loh, wanita diberi kelebihan, saudara, apa? Menang nolak. Betul? Kalau pria menang milih. Wah, gua uber yang itu. Itu, saudara, dia masing-masing punya kelebihan tersendiri. Wanita biar diuber kalau nggak mau bisa dipaksa. Nggak bisa kan? Betul. Lah buktinya mau kan? Amin. Ya tapi dia dulu baik. Lah salahmu memang dari dulu juga kita mengerti. Saudara tanyalah orang tua kita dulu. Tanya kita punya ibu dulu. Tanya kita punya mama. Betul? Waktu pacaran indah. H.C. Andersen pun sudah menubuatkannya, saudara, lama sekali. Cerita H.C. Andersen selalu ditutup dengan menikah. Amin. Amin. Iya enggak? Bahkan diadakan pesta 7 hari 7 malam. Terus putri dan pangeran hidup bahagia. Tamat. Amin. Kenapa H.C. Andersen tidak lanjutkan kemudian sampai punya anak dan lain-lain? Karena dia sendiri tahu. Amin. Iya nak. Loh, dia tahu kenapa. Memang waktu pernikahan itu hari bahagia. Tapi sesudah itu, orang Jawa bilang nggak tahu. Ya Pak ya. Loh, kok diem? Yang pernah baca H.C. Andersen angkat tangan. Loh, sudah tuh. Selalu ceritanya, si putri diambil si nenek sihir lah, si putri diculik lah, amin. Terus ini jadi pahlawan. Kan jadinya begitu, selalu jadi wanita suka pria yang menjadi pahlawan, amin. Berani Loh, hukum tabur tuai mengatakan setiap orang menabur akan kalau dia waktu pacaran berkorban, sekarang sudah menikah, dia kan harus menuai pengorbanan, amin. Iya apa tidak? Lah siapa yang harus jadi korban habis itu? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, bener enggak? Saya tanya dulu, yang sudah nikah nggak pernah kesel sama pasangannya, angkat tangan. Tidak pernah kesel, pokoknya setiap aku memandangnya cintaku tumbuh kembali. Setiap aku memandangnya, pokoknya seperti aku waktu pertama jatuh cinta, angkat tangan. Saya enggak.
Pasti ada keselnya, ada marahnya, bener? Ada tengkarnya, amin. Waktu tengkar sebel nggak lihat dia? Sebel. Yang dulu senyumnya bikin hati kita itu, waduh, dan dia, betul? Iya apa ya? Makanya kembali lagi, saudara. Siapa tadi firman Tuhan bilang siap menjadi sampah. Nah, yang kedua sekarang, saudara, saya minta waktu. Kita harus bisa meninggalkan sampah. Karena, saudara, kita tidak mau diperlakukan seperti sampah. Kita tidak mau orang lain memandang kita seperti sampah, tidak ada harga. Pendapat kita, perasaan kita tidak ada yang hargai. Tapi ternyata di dalam hidup kita banyak tanpa sadar nyimpen sampah. Aneh loh. Kita benci diperlakukan seperti sampah, tapi banyak menyimpan sampah. Ini ajaibnya manusia, saudara. Ya, kita akan lihat satu ayat kemudian kita selesai. Ya, karena saya tahu kalau Australia kan tidak bisa khotbah lama-lama karena tidak ada pengangguran. Ya kalau di Indonesia, saudara, pagi ada ibadah, siang ada ibadah, malam ada. Ya kan, justru jam 7 malam orang baru siap-siap pergi mall. Kalau di sini jam 6 udah tutup semua kan? Itu bedanya, saudara. Ya, makanya jangan membawa andesonya orang sana. Amin. Sudah hidup di Australia, sudah makan Vegemite, tapi karakter masih tetap makan pecel. Amin. Harus berubah, saudara. Kenapa? Ingat Tuhan menciptakan, memang, saudara, ya. Ada yang bilang kelemahan waktu Tuhan menciptakan si Hawa adalah Hawa tidak dikasih tombol on off. Kadang kita kan ingin istri diem lah, sudah diem. Tapi kadang dia nggak bisa diem. Amin, bapak-bapak. Iya apa ya? Kadang kita sudah ngantuk, udah teror, udah banyak masalah. Dia masih ingin bercerita dengan begitu semangatnya, betul? Betul. Tapi kalau ada on off-nya kan, tinggal dipencet, dia langsung dia tidur. Enak toh kita. Sayang Tuhan tidak menciptakan wanita menurut pesanan si Adam. Makanya, saudara, sudah jadi diantar. Coba bayangkan kalau Adam dibilang, Adam sini, aku mau minta pendapatmu. Karena aku menghargai kamu, aku akan memberikan kamu pasangan yang sesuai seleramu. Amin. Terus aku akan ciptakan seorang wanita. Mungkin si Adam bilang, oh Tuhan, aku ingin dia punya ini lancip, wajah kuaci. Atau aku ingin dia bunder Tuhan. Apalagi kalau Totok itu bunder homia namanya, saudara. Hokinya gede. Lu orang bunder kalau marah ya tetap bunder. Ya, kalau agak lonjong udah marah sama wayang. Itu juga kelemahannya, saudara. Ya. Nah, terus Hawa bilang, terus matanya gimana? Oh, matanya Tuhan agak belok sedikit misalnya. Terus gimana lagi? Kalau Tuhan meminta saran si Adam, maka semua rumah tangga akan menemukan pasangan persis semuanya yang kita harapkan. Tapi karena tidak ada saran, Tuhan membuat dia tidur nyenyak. Alias apa? No comment, tidur nyenyak, gak ada mimpi loh. Sangat nyenyak, gak ada mimpi. Orang kalau sampai mimpi itu tidur tidak sangat nyenyak. Ya, tolong diperhatikan. Jadi sudah gak ada mimpi, lu tidur aja, jangan punya mimpi apapun. Pokoknya aku ciptakan, selesai ku antar kan. Tuhan tidak bilang begini loh sama Adam. Adam, sudah jadi, ayo kamu yang datang. Maka dia akan kaget. Lebih daripada gorila. Amin. Loh, iya dong. Lebih cantik kan? Loh, lebih cantik pasti kan. Gorila kan bulu semua. Ini kan lebih cantik, lebih menawan. Amin. Terus apa lagi, saudara? Ya, kalau dia tersenyum tidak mengerikan seperti simpanse. Amin. Loh, iya atau wanita begitu kan? Kalau dia senyum mengerikan kan berarti ini keluar, saudara. Ya. Lihat. Wanita itu yang dibawa kepada wanita itu yang dibawa. Betul kan? Jadi saudara, Tuhan tidak pernah salah. Dan Alkitab tidak pernah salah mencatatnya. Begitu detil. Wanita ini yang dibawa. Tuhan tidak panggil, Hawa, sini. Tidak. Dibawa oleh Tuhan bertemu. Lihat. Berarti apa, saudara? Kadang ada tugas yang lebih berat daripada pihak wanita untuk terus bisa dekat dengan suami. Karena suami bisa lebih dekat dengan pekerjaannya, lebih dekat dengan karirnya, bahkan lebih dekat dengan teman-temannya. Dia bisa lebih nyaman ngumpul sama teman-temannya berjam-jam. Sama istri 15 menit sudah ngantuk. Makanya Tuhan membawa si wanita, Tuhan yang membawanya ini. Bukan si Adam yang itu, sana cari istrimu. Tidak. Ya, makanya saudara perhatikan ya. Kalau jangan tetap menginginkan seperti waktu pacaran. Suamimu terus yang dekati engkau diam. Terus maunya, yang baru, iya. Nah, saudara, mesti ada tindakan proaktif untuk terus mendekati.
Karena kita laki-laki jujur aja, ya. Kita lebih menyukai keberhasilan, kita lebih menyukai kesuksesan daripada keintiman. Jujur saja. Betul laki-laki? Betul? Kita lebih sukses apa? Lebih senang kita sukses di pekerjaan, kita sukses di karir, daripada kita sukses intim mesra dengan istri. Itu seringkali nggak ada nilainya. Cuman bernilai di gereja. Oh, mesra sama istri. Tapi kalau di tempat kerja nggak ada nilainya. Betul? Terus di dunia pergaulan kita nggak ada nilainya. Yang nilainya, wah mobilnya keren, wah rumahnya keren. Itu kan yang dinilai orang. Iya tidak? Sehingga saudara, Tuhan kasih tahu makanya, wanita ini yang di bawah. Saudara, makanya banyak wanita bilang, saya nggak pernah dicerita, saya nggak pernah. Karena bisa jadi karena cerita langsung di-cut. Lagi ngomong si suami langsung, makanya banyak suami kemudian jadi diam, udahlah, percuma cerita. Tidak dicerita, tidak banyak ngomong, dia marah. Nggak mau sharing. Betul? Ibu-ibu, ayat terakhir biar cepat. Kau bahkan nggak boleh lama-lama, saudara. Ya. Filipi pasal 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Ayat terakhir. Ini sudah paling terakhir, saudara. Ya. Udah nggak ada ayat penutup. Biasanya pendeta ayat terakhir, ayat paling terakhir, ayat penutup. Ya, jangan khawatir, saya nggak pakai begitu. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Berarti saudara, kita mau lihat perjalanan hidup saudara dan saya akan ada masanya saudara dan saya menentukan prioritas. Ada masanya saudara dan saya menempatkan prioritas yang mana. Dan Alkitab katakan, prioritas itu menentukan apa yang bukan prioritas. Prioritas akan menentukan apa yang paling berharga, yang paling penting, yang paling urgent, dengan yang kurang berharga dan tidak berharga. Makanya dikatakan Rasul Paulus, aku menganggapnya sampah. Jujur saja saudara. Ya, di dalam hidup kita orang Kristen, banyak menyimpan sampah. Contohnya sampah yang tidak berguna, kebencian. Berguna nggak? Tidak berguna. Tapi sering kita tidak mudah membuangnya. Kedua, saudara, menyimpan kesalahan orang, itu sampah. Nggak ada gunanya kan? Malah bikin kita sakit kan? Tetapi kita nggak bisa dengan mudah melupakan kesalahan orang, betul? Terus yang ketiga, saudara, misalnya, dalam hubungan suami istri, ada kata-kata, ada kelakuan, ada sikap yang pernah salah, yang pernah menyakitkan. Dan kemudian itu seringkali diungkit dalam hubungan sehari-hari. Itu sampah kan? Kita seringkali tidak mau diperlakukan jadi sampah, tapi kita simpan sampah. Sekarang saya mau tanya saudara, bukankah seringkali pertengkaran yang dahsyat itu terjadi dengan cara mengungkit yang lama, bukan hanya satu hal? Yang kedua, pertengkaran yang dahsyat bisa terjadi karena nyimpen yang banyak. Kemudian sekali dikeluarkan menjadi pertarungan yang dahsyat. Betul? Betul? Kalau sekedar kesinggung sedikit kan gampang. Tapi kalau sudah numpuk, terus tersinggung, itu ledakannya hebat kan? Betul? Nah, sekarang lihat saudara. Ya, kita sering simpen sampah. Kemudian sering kali kita salah menilai yang sampah itu adalah emas. Itu kata Rasul Paulus. Apa yang dulu kuanggap keuntungan itu sekarang sampah. Kita jujur, saudara. Ya, sering apa yang Tuhan menganggap itu berharga buat kita tidak berharga. Contohnya, yang lebih berharga pengenalan akan Tuhan, berkenan kepada Tuhan atau berkat Tuhan. Kita sering pilih berkat. Iya kan? Betul. Sehingga apa? Kadang ada saatnya berkat kita di stop secara materi. Ada saatnya Tuhan tidak memberikan itu tumpah lagi seperti dulu. Tapi cuma netes-netes. Cukup pas-pasan. Supaya kenapa? Ingat. Orang orang yang bergantung kepada seseorang akan mentaati orang itu. Saya ulang kembali, saudara. Ya, di dalam pelajaran behavior. Orang tergantung kepada seseorang, dia akan taat kepada orang itu. Kenapa seorang bawahan taat kepada atasannya? Karena atasannya menentukan karirnya. Karena atasannya menentukan gajinya. Ya kan? Maka dia akan taat. Kata orang itu memegang kuasa atas hidupnya. Atas keuangannya.
Ada hukum ketergantungan. Semakin seseorang bergantung kepada Tuhan, semakin taatlah dia. Tapi semakin orang itu tidak bergantung benar-benar kepada Tuhan, maka kelihatan hidupnya tidak taat. Makanya banyak orang Kristen, saya bingung Pak, bingung. Padahal ada ayatnya mengatakan apa? Barang siapa yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Terus apa? Pikulah kuk yang kupasang, maka jiwamu akan mendapat Kenapa banyak orang Kristen nggak tenang? Jawabannya, saudara dan saya nggak mau dipasangkan kuk oleh Tuhan. Apa itu kuk? Kuk itu kan bahasa Inggrisnya yoke gitu kan? Untuk apa? Untuk membajak, untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu kuk itu. Berarti banyak orang Kristen tidak pernah tenang dalam hidupnya, selalu bingung, gelisah, stres. Karena mereka jarang sekali mau mentaati Tuhan. Kenapa orang tidak bisa taat sama Tuhan? Karena orang tidak bergantung sama Tuhan. Karena ketergantungan akan mendatangkan ketaatan. Saya ulang kembali, saudara. Orang yang bergantung akan taat. Makanya banyak laki-laki tidak senang istrinya kerja. Kenapa? Kalau istrinya juga kerja, bisa nggak taat. Dia juga punya penghasilan. Tapi kalau bergantung 100% sama uang suaminya, bisa suami di atas angin. Betul? Iya toh, karena dari dia terus, bisa apa? Kamu udah ada kerjaan loh. Ini uang dari aku semua. Jujur saudara, ya. Makanya saudara-saudara kita mau lihat. Ketika kadang berkat itu perlu, kadang ada saatnya dikurangi. Ada saatnya Tuhan bahkan hentikan. Supaya kenapa? Supaya ada pertumbuhan rohani, bukan cuma jasmani. Selama kita kejar karir, duit, kita kejar kekayaan. Seneng gak seneng? Yang berbau rohani akan sangat berkurang. Karena tidak ada orang diberikan oleh Tuhan 30 jam satu hari. Semua 24 jam. Iya kan? Nah, rohani dan jasmani harus tumbuh bareng. Karena kalau rohaninya tok tumbuh, jasmaninya tidak tumbuh, itu pincang. Karena Abraham diberkati dalam segala hal. Dia rohani jasmani, jasmani dia kaya, rohani dia benar. Karena kalau rohani saja diberkati, tetapi jasmani tidak, dia akan menjadi seperti Bileam. Bileam ngomongnya pasti jadi, urapannya dahsyat, uang nggak punya. Sehingga apa? Datang Balak kasih duit, lu nubuat, lu coba turuti, dia nurut. Rusak hidupnya. Ya, dan perhatikan. Laki kalau berhasil secara ekonomi, tanpa didukung oleh rohani yang kuat, maka korban utamanya adalah istrinya. Ya, makanya istri-istri, ya harus seimbang doakan suamimu supaya jasmani rohani. Jangan cuman Tuhan karirnya, pekerjaannya, Tuhan, jangan. Juga rohaninya Tuhan. Rohaninya Tuhan. Karena perempuan ingat saudara, kalau pepatah salah satu di Indonesia mengatakan, wanita itu ke surga nunut, neraka katut. Salah. Saya bilang salah. Kenapa? Kalau dia ke neraka, dia pasti katut. Dia pasti ketarik. Dia pasti ikut. Senang gak senang, dia akan harus ikut. Kalau sudah suami usaha gak ada, kerjaan hancur, ikut gak dia sengsara? Ikut nanggung kan? Tapi kalau berhasil, belum tentu dia ikut menikmati. Bisa suaminya pegang uang terus sembunyikan di mana-mana. Saudara kan, maaf kata, wanita kan paling senang dikatakan, engkau lebih berharga dari apapun. Amin. Senang gak? Berarti dia lebih berharga dari apapun. Amin. Berarti yang kita punya uang seberapapun, dia tetap lebih mahal kan? Berarti kalau dia minta apa, nggak ada yang mahal kan? Kok yang laki nggak yes itu loh? Loh, iya tuh, karena dia lebih berharga dari apapun. Jadi seberapa mahal pun itu tetap di bawah harganya dia kan? Jangan bilang ini terlalu mahal. Halo? Loh, berapa bulan lalu istri saya ulang tahun? Dari dulu dia kepingin lensa makro, karena dia hobi fotografi. Saya juga hobi, tapi nggak terlalu. Saya punya banyak kamera juga, tapi saya nggak terlalu dalami, karena emang mahal hobi itu, saudara. Dari dulu dia selalu kepingin lensa makro. Lah, lensa makro kan mahal, 10 jutaan. Ya, tapi saya bilang, udahlah Tuhan, saya beliin aja. Kan katanya lebih berharga. Kalau kita bilang mahal, berarti dia harganya lebih murah dari 10 juta, amin. Loh, ya nggak bapak-bapak? Saya beliin. Kemarin juga saya minta tolong sama Edo, Do beliin di eBay Australia Do. Nikon D7000 karena di sini lebih murah jauh. Di Indonesia sampai 11-12 juta bodinya doang. Lah di sini kemarin dapat di eBay yang baru 684. Nah, udah beliin lensa makronya, beliin bodinya barunya. Loh, tapi seringkali kita laki-laki merasa dia cuma buang uang kan?
Loh, saya punya cara, saudara. Saya hobinya jam. Saya punya koleksi jam. Ya. Nah, karena saya sudah punya istri, saya nggak bisa bilang, ya aku mau beli. Saya pakai cara. Saya browsing, kalau dia lewat, saya kasih lihat gambar jam. Dia acuh pertama, dia liwat aja, ya nggak apa-apa. Nanti lagi browsing, lagi ngapain? Saya klikin jam lagi, saudara. Ya, akhirnya lama-lama dia bilang, kamu mau beli? Iya. Iya, sudah beli. Nah, jadi caranya gitu, saudara. Akhirnya, ya dia sudah bilang, iya kan? Saya pergi beli, saudara. Langsung saya beli 2 lagi, karena saya memang hobinya sama jam tangan. Ya, saya punya jam tangan, karena saya hobi. Tapi yang murah-murah, enggak. Yang Rolex, yang apa, paling Notiao, Satiao lah. Ya segitu. Memang saya hobinya itu. Saya nggak bisa bilang, kamu tinggal pilih. Saya hobi koleksi perempuan atau jam. Lah itu kan nggak boleh. Ya banyak laki-laki kalah dari ular. Betul, dalam hal persuasif. Suruh pilih. Amin. Kamu pilih. Daripada saya gini. Tidak pakai tindakan persuasif. Kita kalah dari ular yang jahat itu ternyata juga tidak pakai kekerasan. Ular yang jahat itu tidak pakai ancaman. Betul. Dia tidak ancam si Hawa. Diajak bicara baik-baik. Sampai si Hawa melihat, kemudian terpengaruh pikirannya dan melihat buah itu menarik. Saudara, berapa banyak kita tidak pakai teori itu kan? Betul. Betul. Lah saya kan gitu, tiap pulang sudah jam 9 malam mau tidur dia ngomel. Sekarang saya cari pesawat yang sore. Supaya sampai rumah jam 7. Jadi dia punya waktu untuk cerita. Saudara. Jangan bilang, ya sudah dia jadi istrimu apa? Nah, kita seringkali merasa, saudara, begitu kita dapatkan trofi itu, dia milik kita sepenuhnya. Terus kita bisa perlakukan semaunya. Itu problemnya kita, laki-laki. Ya kan, belum dapat dipuja setinggi langit, begitu dapat. Nah, itu roh pemain bola, amin. Bola jauh dikejar, bola dekat ditendang. Ini masih perlu bertobat dari juara Liga Prancis, Liga mana ini, mesti berdoa, saudara. Amin. Oke, jadi kembali ke sini sekarang kita tahu. Kita tidak suka diperlakukan seperti sampah. Tapi kita jangan simpan sampah. Contohnya lagi ingatkan suami kesalahan-kesalahan yang dulu. Saya pun saudara sebelum berangkat agak kaget. Kaget sama istri saya. Ini kan prosesnya agak gede. Karena pelayanan. Dia habis khotbah malam kan pergi makan. Habis makan terus pulang tidur kan. Saya nggak mau. Pernah saya dimarah. Pak, saya cuma aja makan, nggak konseling. Iya sudah ayo. Kan sudah malam jam 10 habis ibadah kan terus pergi makan. Dia kan dah karuan bodinya. Terus saya bilang sama dia, yang aku mau kecilin. Udah jelek. Langsung dia bilang, mau kasih lihat siapa di sana? Dia tahu saudara kan dulu saya hampir menikah. Jadi dia kepahitan, dia pikir saya mau mampir ke situ. Saudara, lah kan enggak mungkin toh, ini kan sudah hamba Tuhan. Ya saudara harus bisa dicontoh. Amin. Jangan sampai jadi hamba Tuhan sifatnya pahlawan. Kenapa? Mumpung dia juga belum. Kenapa sih kalau Abraham aja 4 punya istri tetap berkenan sama Tuhan? Loh, ini kan cilaka. Amin. Lihat, saudara, Yakub pun istrinya 4 tetap berkenan. Bahkan diganti nama jadi Israel, pangerannya Allah. Betul. Saya bilang sama dia, enggak. Ini agak sesak, enggak enak. Saya bilang, gitu. Jadi ada curigaannya. Saudara. Nah ini kan juga namanya menyimpan sampah. Saudara. Nah, berapa banyak kita tanpa sadar kita simpan sampah-sampah yang nggak perlu di hidup kita. Tapi Alkitab katakan apa? Kita harus juga bisa membuang sampah. Supaya kita bisa kenal benar-benar Tuhan, ada sampah-sampah yang harus dibersihkan di hidup kita. Misalnya, kita dari kecil sengsara, kita punya tekad tidak mau dihina orang lagi. Dihina orang dikit, meledak. Itu kan sampah. Betul, misalnya kita diperlakukan orang tua kita dulu kasar. Ketika suami kita salah ngomong dikit, kita emosi sekali. Kita ingat, kamu seperti bapak saya. Itu kan sampah yang kita simpan. Betul? Saudara, kayak Alkitab bilang, kita harus buang sampah-sampah yang ada di hidup kita. Supaya kita kenal Tuhan tuh kayak apa sih benar-benar cinta. Kalau kita masih punya sampah. Lihat, kalau kita curigaan sama orang, kita nggak senang sama orang. Apapun yang dia buat kita, di depan mata kita udah penuh curiga. Dia pasti begini ini yang semua negatif. Ya kan? Nah, saudara, sekarang coba perhatikan. Suami istri pernah nggak memperlakukan pasangannya seperti sampah? Pernah pasti. Amin? Yang kedua, saudara, pernah nggak merasa diperlakukan sampah? Semua pasti pernah. Tapi yang pertanyaan ketiga, sampai hari ini masih simpan sampah nggak? Pasti masih ada. Iya apa ya?
Ya, maksud saya apa, saudara? Ya ini kan sudah selesai, itu masa lalu saya. Dia masih bersyukur kenapa? Punya suami yang banyak digandrungi cewek. Berarti kan dia punya suami yang banyak orang juga suka. Berarti dia nggak salah pilih. Betul? Daripada punya suami nggak ada satu orang pun mau dan dia mau, itu musibah. Betul? Betul apa ya? Coba kalau saudara misalnya, ya, semua orang menghindar, saudara yang maju nabrak, itu kan jadi perkara. Betul. Loh, kadang-kadang wanita saya juga nggak mengerti, sulit melihat sisi positifnya, saudara. Padahal kan positif kalau kita, misalnya, tuh sekian banyak yang mau yang dapat aku. Iya dong? Tapi jangan sampai dia nyesel. Ternyata mereka lebih pintar dari aku. Mereka lepas, aku samber. Ayo, sekarang yang punya pasangan coba lihat suamimu, lihat istrimu. Engkau tidak salah pilih. Engkau tidak salah pilih. Cuman kita perlu memperbaiki sikap kita, memperlakukan dan diperlakukan seperti sampah. Ya, dan kita perlu bersihkan hati kita masing-masing di dalam hubungan tiap hari. Jangan tumpuk sampah. Ya, dia punya kesalahan, kita punya kesalahan. Kita masih bersyukur. Kita begitu banyak kelemahan, dia tetap mau hidup bersama kita. Kita masih berterima kasih. Jangan melihat enaknya dia. Dia cuan, gua rugi. Enggak, sama-sama rugi. Betul? Loh, sama-sama ada ruginya toh. Kenapa aku nikah juga banyak dibikin kesel suami? Aku juga banyak bikin kesel istri. Sama-sama ada ruginya. Tapi juga sama-sama cuan. Amin. Nuh. Iya apa ya? Nuh, saudara, winter ngurangi biaya listrik. Amin. Iya toh? Ngerti maksud saya? Ya, supaya tidak nanti ini kok nggak mati, anda mari-mari nggak selesai. Ya, apa sih yang kita masih ganjel sama pasangan kita? Ayo kita buang, supaya kita mulai lagi sesuatu yang baru. Jangan ditumpuk suatu hari meledak dan itu fatal. Pasti saudara. Karena begitu sudah tengkar keluar lagi yang dulu-dulu yang disimpan itu akan dikeluarkan semua. Ya kan masing-masing punya catatan ilahi, amin. Iya, saudara. Ya. Nah, terus apa? Kita buang sampah itu yang ada di hati kita. Kemudian langkah yang tertinggi adalah apa yang menghalangi kita kenal Tuhan. Kekerasan hati kita, pemberontakan kita, kebenaran diri sendiri, itu semua sampah. Rasul Paulus bilang, aku mau menganggapnya semua sampah. Terus supaya kita jadi tenang. Maulah taat sama Tuhan. Karena Tuhan katakan tadi, jelaskan firman-Nya. Datang yang berbeban berat, pikul kuk yang kupasang, jiwamu akan tenang. Orang yang taat sama Tuhan akan tenang. Tidak cukup hanya beriman sama Tuhan tapi tidak taat. Saya mau ulang. Tidak cukup hanya beriman tapi tidak taat, tidak ada hasilnya. Iman harus ada perbuatan iman, baru lengkap. Tidak bisa cuman iman doang. Saya percaya, tapi tidak taat, omong kosong. Saudara taat, pasti ada bukti firman. Saudara dan saya taat, pasti ada bukti pernyataan Tuhan. Saudara dan saya taat, pasti ada kegenapan janji Tuhan. Saudara, saya taat, disuruh khotbah keras, saya khotbah keras. Tuhan suruh saya ngomong apa, saya taat. Hasilnya banyak orang musuh, banyak orang benci, banyak gereja nggak mau undang. Buat saya nggak masalah. Kenapa? Selama Tuhan tetap memberkati saya, nggak ada kerjaan kan nggak masalah. Justru lebih baik apa? Nggak ada kerjaan tapi berkatnya banyak. Amin. Loh, iya apa tidak? Saudara pilih mana sekarang? Nggak ada kerjaan, nggak ada berkat. Sedikit kerjaan, sedikit berkat. Banyak kerjaan, banyak berkat. Ya dong? Atau sedikit kerjaan, tetap banyak berkat. Atau tidak ada pekerjaan, tetap banyak berkat. Pilih mana? Yang terakhir tuh. Saudara, betul. Makanya sekarang, ayolah kita nurut sama Tuhan. Ayo kerja, Tuhan suruh apa? Kasih istri, kasih. Hormati suamimu, hormati. Tunduk sama orang. Ayo lakukan. Supaya kita tenang. Apa Tuhan bilang, begitu kita taat, kita langsung dapat tenang? Bukan. Ketika kita taat, kita mengalami yang dibuktikan, yang disebutkan firman Tuhan. Tuhan bangkit membela, Tuhan bangkit menyatakan bukti. Saudara. Ya, saya nggak peduli orang undang atau saya nggak. Saya tetap pergi pedalaman sampai hari ini. Tapi hamba yang taat, nurut aja, jiwamu tenang.
Bukan Tuhan bilang begitu engkau nurut masuk roh ketenangan. Bukan. Begitu engkau nurut Tuhan akan tenangkan semua. Anggap sampah. Jangan kau merasa apa. Sebagai suami, kalau saya sukses, kaya, saya akan dihormati istri. Istri tidak hanya menginginkan uangmu. Itu sampah kalau tidak ada perhatianmu. Itu sampah kalau cuma disertai dengan kekasaranmu. Saudara. Ya tolong perhatikan di sini. Saya nggak tahu kenapa tadi malam saya dibangunkan Tuhan hanya untuk khotbah hal ini. Tapi yang saya tahu kalau Tuhan suruh saya khotbahkan hal ini, berarti ada 1-2 orang yang Tuhan bicara secara khusus sekali hari ini kepadamu lewat firman ini. Perhatikan sikap. Dia ngotot kemarin, dia bilang, enggak lah aku mau D90. Saya bilang enggak. D90 lebih murah, karena sudah model agak lama. Saya bilang enggak, kamu yang lebih baik. Itu yang lebih baru, D7000. Saya nggak bilang, ya syukur kamu mau lebih murah. Puji Tuhan. Glory. Enggak, saudara. Ya. Loh Tuhan, Bapa memberikan Yesus itu yang terbaik. Dia nggak suruh malaikat berkorban. Amin. Turunlah 1 malaikat untuk berkorban. Begitu? Terbaik. Amin. Berarti kalau berikan istri itu jangan yang maaf murah-murah. Coba bilang amin ya laki-laki. Jangan yang murah. Ke toko tunggu sil 90%. Kapan? Ya? Loh, iya apa ya? Iya apa ya? Mau beli, kalau memang ada dikasih, pakai. Saudara diberkati juga karena Tuhan titip buat anaknya yang jadi istrimu itu kan? Iya apa ya? Loh, saudara sebagai laki-laki, tapi kan saya kerja Pak. Banyak orang kerja tetap nggak menghasilkan apa-apa. Itu berarti ada bonusnya Tuhan kan di pekerjaan itu sampai bisa ada dan lebih. Berarti itu Tuhan titip apa Tuhan bilang tuh buat istrimu separuh. Tapi kita enggak tahu. Itu aku. Saudara, istrimu itu anaknya Tuhan kan? Berarti engkau menikahi anaknya Tuhan kan? Berarti engkau juga anak dan menantunya Tuhan kan? Betul. Bagaimana mertua yang kaya raya di surga bisa memberkati menantu kalau menantu brengsek? Saya mau cerita keras sama saudara. Ini kuncinya, saudara. Ini kuncinya. Kan Tuhan bilang, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaat dengan cara mengorbankan jemaat atau berkorban. Loh, kalau saudara mau ngalami, saya nggak cuma cerita, saya ngalami, saudara. Makanya saya nggak peduli, saya khotbah kemanapun, saya tidak pernah pilih tempat. Persekutuan pun kecil, dia bilang, Pak, kami cuma 13 orang, 14 orang, aku datang melayani. Kenapa mau yang kecil-kecil? Karena berharapnya ke Tuhan. Aku nggak berharap aku khotbah dapat berapa. Aku digaji Tuhan, selesai urusanku. Kemanapun aku pergi, berapapun dikasih, nggak ada urusan. Karena Tuhan bisa kirim dengan caranya yang luar biasa. Selesai. Istri-istri, suamimu mungkin nggak bisa cari duit, mungkin dia goblok, mungkin. Dia tetap anaknya Tuhan. Engkau tetap anak menantunya Tuhan. Hati-hati terhadap mertuamu yang mengurusinya. Ya, perbaiki sikap terhadap pasangan, saudara akan melihat perubahan demi perubahan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kita berdoa.